kita sampai sana kita ada kayak tebak-tebakan gender gitu. Terus sudah gitu sampai sana kaget udah full dengan balon-balon dah. Oh iya, kemarin kita memang ada acara kecil-kecilan sih sebenarnya ya, emang sengaja bikinnya di kantor, terus sudah gitu bikinnya itu di kantor dan nggak ngumpul-ngumpul sama teman-teman juga karena emang mau ya di kantor biar supaya semuanya juga makin kompak di kantor biar supaya juga mereka happy. Terus suami nggak tahu ya sayang ceritanya ya karena nggak paham tiba-tiba dari rumah sayang kita ada acara di kantor ya. Pakai baju pink sama biru. Ini bajunya saya yang pakai nanti kita sampai sana kita ada kayak tebak-tebakan gender gitu. Terus sudah gitu sampai sana kaget udah full dengan balon-balon dah. Yeah. Terus dipajak lagi. Jadi aku disuruh pakai baju pink, pakai jas biru. Ada apa? Saya bilang, enggak, cuma rame-rame di kantor. Tiba-tiba sampai di kantor kok banyak balon. Nggak ada yang ulang tahun, ya kan? Nggak ada juga kegiatan kantor, tapi banyak anak-anak kantor udah pada kumpul. Ternyata di kantor baru tahu. Yes. Dan disuruh siapin $500. Nggak, terus sudah gitu kan karena soalnya pas Danilo kemarin kita emang nggak ada bikin kayak gitu. Danilo emang kemarin tuh bener-bener karena kan yang di awal kan pernah sempat keguguran, jadi dokter emang nyaranin untuk udahlah nggak usah terlalu posting aktivitas, jadi emang mau silent waktu hamil Danilo. Jangan ada pusing-pusing lah. Nggak mau pusing-pusing lah ya, istirahat di rumah. Pokoknya nggak kemana-mana, nggak ketemu temen, nggak ada kegiatan, pokoknya di rumah gitu ya. Jadi ibu-ibu hamil yang bener-bener tidur makan. Nah beda dengan ini tuh emang Mimi tuh kerja gitu, kadang suka banyak kegiatan gitu. Jadi ya udah sekalian bikin acara gender reveal kan, terus udah gitu emang ya udahlah kan kemarin Danilo nggak bikin. Terus kan kalau misalnya yang kedua kan orang lebih kayak apa ya, yang pertama kan udah kemarin kan Danilo cowok, ini ternyata alhamdulillah gitu. Alhamdulillah rilisnya it's a masih di dalam. Ya insya Allah, tapi ya insya Allah sih perempuan gitu, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah insya Allah ya kan kita semuanya sebenarnya apa aja sih, apa aja lah gitu, yang penting sehat, yang penting Danilonya juga ada temen juga yang kecil karena kan Cece-nya kan udah terlalu jauh ya, maksudnya jarak usianya kadang nggak nyambung kalau ngomong gitu loh, kalau main gitu ya kayak butuh temen yang agak seusianya dia karena Danilo main sama sepupunya yang seusia dia itu emang kayak deket kayak ini banget gitu loh. Pokoknya kalau misalnya sepupunya itu mau pulang nggak boleh, terus ditanyain kapan abang kesini. Jadi mungkin Mimi udah pikir oh ya udah mungkin Danilo ini butuh temen di rumah gitu. Akhirnya alhamdulillah sekarang ini hamilnya udah 5 bulan, terus sudah gitu nanti insya Allah HPL-nya itu lahirnya itu akhir Februari atau enggak awal Maret lah. Insya Allah dimudahkan, amin. Agak kayaknya dengan yang Danilo ini agak rewel, agak lebih rewel lah gitu. Kalau Danilo kemarin mungkin karena umur lebih muda. Jadi sekarang tua gitu sayang? Enggak, juga bukan bilang tua, tapi kan usia usia ibu hamil itu kalau semakin umurnya itu lebih di atas, lebih rasa capek mungkin ya. Karena adik-adik saya kan juga kan kemarin juga baru melahirkan umurnya sudah mau menjelang 40 semua kelihatannya agak lebih repot gitu. Tapi kalau orang di bawah 30 itu lebih gampang, santai bawaannya, tidak terlalu rumit. Ini sakit, kadang-kadang gelisah, kadang-kadang ya ibu hamil lah pokoknya. Lebih rewel. Karena waktu hamil Danilo kemarin kan Mimi umurnya masih 20, mau masuk 27. Ini sekarang udah mau 32 kan, ada 32. Jadi benar-benar beda lah. Udah masuk kepala 3 sama kepala 2 itu beda banget. Kayak badan lebih remuk. Ya, tambah yang sudah masuk kepala 2 dan kepala 3 ditambah dengan kepala batu kan gitu. Kalau kepala batu yang tidak hilang ya? Tidak hilang. Enggak lah sayang, kok Mimi kepala batu sih, kamu tuh nggak boleh gitu. Maksudnya kepala batu bukan ini, bukan. Kamu gitu kepala batu, sayangnya kepala batu. Kalau disuruh live sampai jam 11 sampai jam 12. Di pekerjaan. Di pekerjaan itu, dia kalau udah live itu sampai jam 12, kadang-kadang saya suruh berhenti.
Karena memang nggak tahu hamil yang ini tuh beda sama Danilo. Kok Danilo tuh dulu kayak bener-bener kayak putri banget lah, tidur, bangun, ya sayangnya makan. Nanti sayang beliin ini dong, beli gitu. Kalau sekarang tuh nggak tahu pengennya tuh kayak kerja gitu, kayak banyak kegiatan gitu sih. Kalau yang ini sebenarnya kalau ngidam ya, kalau misalnya kerja kalau misalnya kegiatan lebih banyak. Tapi kalau ngidam, alhamdulillah tuh nggak terlalu repot kayak Danilo gitu. Ngidamnya sih ini aja sih ya, yang masih normal-normal aja. Kayak kemarin ngidam apa ya sayang Mimi? Ceker ayam. Ceker ayam. Aku kan paling geli makan ceker ayam ya paling. Tapi aku nih nggak mau kasih makan dia nih karena aku takut gitu loh makannya. Tapi pengen banget dari kemarin aku bilang, sayang kok aku pengen makan ceker ayam yang pedes ya gitu. Ya, kalau Danilo belut. Dia belut, Ya, lele. belut, lele. Aku nggak suka juga. Gabus. Jadi apa-apa hal yang aku nggak suka, jadi aku Jadi pengen suka, gitu. Tapi kalau Danilo aku masih turutin. Lele tuh makan kemarin 2 minggu full. Pagi, siang, malam, setiap hari lele 2 minggu, bayangin. Ini tuh udah minta-minta ini kayak ceker ayam pedes gitu kan, yang merah gitu loh, yang kayak item-item kayak apa sih kayak Ya, yang pedes sih lah yang pokoknya. pedes kayak dikasih lada hitam gitu loh, ceker lada hitam. Cuma aku masih tahan sih, gitu kayak masih gimana cara makannya itu nanti. USG terakhir, alhamdulillah ya, mana coba sini sayang lihat. Ada. USG terakhir, alhamdulillah dia sehat, aktif banget. Alhamdulillah tuh Mimi selalu berdoa ya. Kan ini kan suka begadang ya Mimi kan, tapi alhamdulillah dia lincah banget. Yang pengertian sih anaknya ya. Terus udah gitu, Danilo juga happy, ada adiknya gitu, sering banget tuh kayak ngobrol apa gitu ya sama adiknya gitu. Tapi kayaknya sih memang bakal mirip-mirip Danilo lah, gimana Danilo tipe-tipe. Kita kemarin yang paling setiap USG itu kan yang diributkan kan soal hidung. Dia itu takut jangan sampai hidungnya kayak aku. Tapi setelah kami lihat, kayaknya hidungnya ikut kakeknya di sini, kayak opung. Masa sih sayang? Iya, agak menonjol, tapi nggak usah terlalu banyak berharap juga kan gitu. Nanti kalau umpamanya kayak aku ya harus tetap disyukuri gitu. Gitu. Aduh ya Allah. Karena hidung-hidung begini ini sekarang ini sudah susah, sudah langka ya. Hidung-hidung tahun 70-an kan itu kan. Jadi disyukuri aja. Ya nggak apa-apa lah. Kita kan kadang suka bercanda aja sih gitu. Bercanda cuman bukan yang kayak dalam banget. Enggak kayak aduh gimana ya tapi. Saya pokoknya kalau sudah dibuka di layarnya dia sudah tanya, "Dok hidungnya, Dok." Langsung, "Dok hidungnya." Dok gimana hidungnya, ada harapan nggak dok? Sampai terakhir saya ada sampai sudah malu main tutup begini. Iya kemarin gitu Ya, saya ditutup. dia tutup mukanya gitu. Karena kan aku pikir perempuan ya kan, kalau Danilo kan lucu gitu ya, jadi kayak opa-opa Korea gitu kan. Kalau perempuan nih gimana ini? Gitu. Mau sama Korea lah. Tapi yang penting sehat lah gitu aja, yang penting sehat. Nih. Nih tuh. Masih belum beraturan. Iya masih. Karena prosesnya baru 5 bulan. Uh-uh. Ya nanti mungkin kalian datang Udah dapat? lagi umur 8 bulan baru bisa lihatnya baik. Oh. Lagi nunduk ya. Iya nunduk. Tapi emang kayak mirip Danilo sih persis. Waktu Danilo dulu USG-nya Danilo dulu sama Kita kayak masih gini. simpan ya. Sama, bener Karena bang. itu kan satu gender sebenarnya. Satu apa namanya tuh? Satu pembuahan. Satu pembuahan. Ya. Satu pembuahan karena Masih satu. karena ini masih pakai embrio yang lama sih. 5 tahun lalu. 5 tahun lalu. Ini tuh sebenarnya kalau dia sama Danilo dimasukinnya umurnya sama Danilo. Tapi kan Danilo masukin duluan, dia di hold dulu tuh, di freeze, dibekuin kan di bank embrio gitu. Jadi pas 5 tahun lagi kita jemput Ade, ayo masuk gitu. Ya, sebenarnya secara kualitas dia punya umur sama dengan Danilo. Karena waktu itu kan embrionya sama, hanya saja dia disimpan. Jadi 5 tahun kemudian kami coba kemarin bagaimana kalau umpamanya kita buat yang baru, tapi saran dokter, loh jangan yang baru itu malah kualitasnya belum tentu lebih baik daripada yang lama. Kenapa? Karena yang lama itu umurnya masih muda. Maksudnya Bu Bella kan waktu itu kan masih muda. Jadi kalau sekarang kan umurnya sudah 5 tahun ke depan, 6 tahun ke depan, mestinya itu lebih tidak kualitasnya jauh lebih baik yang lama.
Saya pikir kan sudah lama di kulkas kan mungkin. Jangan-jangan. Ya. Udah jadi apa? Sudah jadi apa nanti kan kalau terlalu lama di kulkas, bikin baru aja dok. Enggak, malah bagus yang lama itu umurnya masih muda, karena waktu itu umur Bella masih 27. Itu yang harus dipakai. 26 harus dipakai itu. Ya kan? Nah, ya udah berarti kita ngikutin saran dokter aja. Nah, tapi memang tahun ini tuh terakhir ya sayangnya, dia ada batas waktunya ya, 5 tahun. Selesai ini sudah tidak bisa lagi. Kalaupun juga kita tidak bisa, padahal kan masih ada saudaranya, masih ada 3 atau 4, tapi sudah nggak bisa lagi digunakan. Karena Kak dokter bilang kualitasnya itu paling lama banget 5 tahun. Nah, kadaluarsa. Nanti kalau misalnya udah lewat lebih dari 5 tahun, mendingan ya udah buat yang baru aja gitu. Udah mulai di briefing. Oh dia sudah tahu bahwa nanti ke depan dia tidur di mana, adanya di mana, dia udah atur. Nggak pada prinsipnya dia nggak ada masalah. Dia nggak ada masalah. Terus dia juga udah kayak seneng sih ya, tapi namanya anak kecil kadang-kadang cuek, kadang-kadang sayang gitu ya, tapi masih kadang-kadang suka lompat-lompat mimpi yang serem gitu ya. Tapi dia udah paham, dia punya adik, terus dia juga udah bikin sesuatu rencana. Nanti kalau adik Danilo lahir, Danilo udah mau siapin balon-balon, dekorasi. Kamarnya warnanya beda. Dekorasi dia udah siapin balon-balon katanya buat adiknya. Jadi pas adiknya lahir, adiknya happy katanya gitu. Udah paham sih, udah paham. Terus dia bilang nanti Dede, kan dia kan nggak ngerti ya. Berarti nanti Dede kalau misalnya dia manggilnya Doyol nih, Doyol tuh kayak nama kesayangan gitu dia kasih. Nanti kalau Doyol sekolah, berarti Upa udah gede, berarti Upa bisa anterin Doyol naik mobil dong, Upa yang nyetirin gitu. Dia pikirnya itu dia udah lebih gede jauh gitu loh. Padahal kan umurnya masih bedanya ya, selisihnya cuma 4-5 tahun. 4 tahun. Sampai tahun depan 5 tahun. 5 tahun. Dia paham, makanya dia bilang nanti kalau misalnya Doyol ada yang gangguin, nanti Dedek tonjok itu orangnya. Dia bilang gitu. Jadi dia udah paham. Mimi bilang, Dede kan laki-laki, adanya perempuan, nanti dia harus jagain, jangan disakitin. Kalau ada orang yang jahatin, nanti Dede kasih tahu, nggak boleh gitu. Dia harus dikasih tahu dari sekarang. Terus harus dibilang juga, Mimi sayang semuanya gitu. Kadang-kadang kan nanti dia pikir kayak gimana gitu. Pokoknya Mimi sayang semuanya. Kan yang pertama kali kan Mimi lahirin kan Danilo gitu. Jadi sama aja semuanya Mimi sayang gitu. Udah mulai gitu-gituin sih. Karena teman-teman tuh pada bilang nantinya mereka bakal, apalagi udah mau lahir nih, bakal lebih nggak mau lepas, bakal lebih kayak bikin tingkah aneh-aneh gitu. Karena ada adiknya mau lahir gitu sih. Cari perhatian bener. Kalau papanya malah maunya anak laki-laki. Danilo, Opung juga anak laki-laki. Oh enggak, Opung perempuan. Si Danilo maunya laki-laki, papanya maunya laki-laki, Mimi maunya pengen perempuan. Ya dikasih perempuan. Alhamdulillah. Karena papanya tuh pengennya laki-laki biar nanti kalau papanya udah ini kan, laki-laki di rumah kan bisa jagain Mimi, bisa jagain cece-cecenya gitu. Kalau perempuan tuh aduh repot lah. Kalau Mimi pengen perempuan karena Mimi pengen perempuan tuh karena nanti kan Mimi pengen kalau Mimi udah maksudnya bisa nemenin. Kadang kan sekarang cecenya itu kan udah umur 20-an lebih. Bentar lagi juga mungkin sudah mau menikah lah ya, 6 tahun lagi. Kan mungkin nanti kan mereka udah sama suami, ngikut suami ya, kan udah gede-gede cecenya. Nanti kan kalau Mimi tua tuh, Mimi tuh pengen ada yang nemenin Mimi belanja gitu ya nggak sih? Kayak papanya mungkin kerja, temen curhat gitu. Temen, kalau laki-laki cuek sekarang Danilo aja nih, ditanya, Danilo anak siapa? Karena dia udah tahu, mungkin dia malu kalau dibilang dia anak emak gitu ya, anak ibu. Dia tuh pokoknya kalau misalnya Mimi udah urusin dari pagi sampai sore, udah capek Miminya ngurusin dia. Nani lo anak siapa sayangku? Gitu. Benar, betul. Gitu. Jadi kayak sedih banget gitu kan, anak laki-laki emang pada dasarnya nanti dia malu kok dipeluk-peluk maknya gitu. Malu pokoknya, yang bisa lebih deket sama ibunya, bisa ngobrol bareng, apa pelukan, apa tidur bareng kan pasti perempuan. Laki-laki kan ntar juga dia udah SD juga dia udah dipeluk-peluk, dicium-cium juga udah nggak mau. Sekarang juga udah ogah-ogahan kalau mau dipeluk gitu. Jadi kalau anak laki-laki lagi nanti 2 orang menang banyak dong si papa. jadi Mimi sama siapa dong?
gitu. Mana-mana aja lah kan. Tapi nggak apa-apa lah, yang alhamdulillah perempuan gitu. Perempuan ya kan? Aduh persiapannya belum Belum ada, kan masih baru 5 bulan. belum persiapan apa-apa. Maksudnya kita ngikut orang-orang dulu aja ya. Katanya kan nggak boleh terlalu gimana-gimana banget. Ya nggak boleh terlalu happy, nggak boleh terlalu nanti kalau udah 7 bulan mau nginjak 7 bulan baru tuh ya maksudnya dibilang sih mitos cuman ya udah ngikut aja sih gitu, takutnya nanti jadi takabur ya, terlalu happy juga nggak bagus kan gitu. Jadi nanti kalau udah menginjak ada rencana kayak Danilo kemarin pas mau nginjak 7 bulan tuh baru kita belanja. Ada rencana juga sih kayak bulan depan papa nanti kita bulan depan kemana yuk kita belanja buat adik bayi gitu sih, ada rencana. Tapi sekarang belum emang Mimi nggak mau lah, terlalu cepet juga nggak bagus kan. Minggu depan mau lahirin juga dipersiapkan bisa. Kan semua kan sudah gampang di sini mau dibeli apa aja kan. Tapi emang papanya gini, aduh ini pasti anak perempuan ini repot banget. Saya bilang biayanya tambah besar. Nanti stockingnya beda, tasnya beda, bandonya harus serasi. Ya sayang. Terus belum lagi tasnya. Ibunya mah udah kepikiran banget. Kata bapaknya gini, aduh kayaknya tambah biaya makin besar ini. Kita berdua sering bercanda. Sering ngomong-ngomong gitu bercanda kan. Apalagi kan Mimi kan kalau misalnya dandanin anak tuh kan kayak yang ini gitu, kayak yang seneng nanti sama-sama tuh cerasi gitu kan. Kita aja kadang-kadang sekeluarga Mimi jahitinnya sama semua. Apalagi nih anak cewek nih yang kecil kan, pasti udah jadi boneka-bonekaan nih kan, bendok lah. Nanti ada boot-bootnya, ada baju kembangnya. Si papa udah geleng-geleng aja deh. Apalagi opung. Ya pung. 7 bulanan sih kita nggak bikin acara apa-apa, yang penting doa di rumah. Yang penting kita anak yatiman, itu yang paling penting. Kemarin juga 4 bulanan kita juga panggil anak yatiman gitu. Terus panggil ustadz doa-doa gitu sih ya, jangan putus doa karena apapun rencana manusia kan tetap Allah yang menentukan gitu. Pokoknya kita jangan terlalu takabur gitu loh, terlalu bikin pesta-pesta. Pokoknya sekarang ini nggak usah yang macam-macam, doa saja. Iya, Bantu mereka karena daripada kita buang duit yang tidak ada penting-penting gitu kan. Lebih baik ya kita undang mereka, bisa doa bersama, kasih mereka makan, kasih mereka rezeki. Lebih banyak lah kami ke situ, nggak mikir-mikir yang pesta-pesta lah, nggak sama. Iya benar. Oh iya, baru aja alhamdulillah. 3 hari lalu mulai batuk-batuk, lalu tiba-tiba kami itu kan baca berita itu, kakak bikin pusing juga masalah obat. Dan memang semalam itu saya ke rumah sakit aja kemarin sore, kita beli obat periksa Danilo, selesai itu kita ngantri itu hampir 3 jam loh. Kenapa? Karena banyak anak yang ngantri. Lalu obatnya sudah tidak boleh sirup. Semuanya obatnya kan digiling ya, diracik gitu. Jadi itu panjang waktunya di rumah sakit karena harus diracik, semua obat anak diracik. Nggak boleh lagi minum sirup. Nah, itu yang jadi masalah sekarang. Yang kedua, Danilo ini kan sakit sudah biasa minum sirup, tiba-tiba kita kasih racik dan merek yang berbeda, itu juga semalam membuat dia untuk penyesuaian itu cukup panjang. Panasnya itu naik sampai 40,3, 40,3 gitu terus sampai kami agak pusing. Nah, untunglah dia punya teman sekolah, ada ibunya dokter dekat sini. Nah, lalu ibu dokter sama suami, bapak juga dokter datang semalam. Nah, mereka datang, mereka suruh beli obat yang masukin dari dubur. Nah, itu kita masukin baru bisa nolong. Obat-obat yang dikasih dokter kemarin nggak bisa nonton, nggak mampan. Antibiotik semua nggak mampan. Jadi masukin dari dubur. Tadi malam jam berapa ya sayang? Jam 1 baru agak turun. Nah, terus alhamdulillah sampai pagi ini belum. Ini lagi mudah-mudahan sudah nggak naik lagi itu. Antibiotik udah mulai masuk. Pertama, kedua nggak mampan. Ini sudah masuk ketiga tadi, mudah-mudahan sudah tidak ada masalah. Pagi ini juga rencana kalau misalnya nggak turun tadi malam, memang kita langsung mau bawa opname gitu, mau bawa infus langsung kan. Tapi alhamdulillah sih turun. Orang tua itu semua pada stres, kenapa? Karena semua anak sekarang mulai dari vitamin, obat demam, semua orang kan minum sirup.
Tiba-tiba dari Departemen Kesehatan umumkan bahwa nggak boleh dulu minum sirup, dan ada sekian ratus anak, 100 lebih anak yang sudah meninggal dunia diakibatkan karena gagal ginjal akut. Wah, kita kan pusing juga, ini anak dari kecil kan minum sirup terus kan, itu vitaminnya setiap hari minum kan gitu. Terus juga DHA-nya kalau batuk gitu. Jadi itu yang membuat apa namanya kita orang tua agak gelisah. Panas begitu tinggi yang tidak pernah dia ngalami ini ya, tiba-tiba ada berita semacam begitu, kita nggak bisa beli obat-obat lagi yang seperti dulu. Nah, itu jadi mohon juga kami berdoa pemerintah cepat putuskan itu, harus cepat putuskan bahwa obat mana yang sebenarnya itu menjadi masalah dan yang mana yang boleh diminum agar bisa menolong juga anak-anak yang lain ya, anak-anak yang lain. Karena saya mengalami ketika mereka panas tinggi, mereka kesulitan itu dapat obat. Kalau di daerah-daerah yang ada dokter gampang, mungkin kayak kita di Jakarta. Tapi kan saya orang daerah, saya tahu persis di daerah saya seperti apa. Kadang-kadang sulit dapat dokter ya. Terus mereka kan harapannya kan cuma beli di apotik. Nah sekarang kalau apotik cut lagi, nggak boleh lagi untuk anak. Oh jadi apa itu orang itu kan? Ya semoga aja cepat untuk diselesaikan. Kemarin kita tanya dokter ya di rumah sakit, kata dokter mudah-mudahan mungkin dalam tanggal 25 sudah ada informasi, mudah-mudahan 25 lusa berarti. sudah ada informasi. Tentu pemerintah bekerja cepat ini untuk sebenarnya dokter bilang juga nggak semua merek gitu. Jadi memang ada beberapa merek aja yang memang ada kandungan apa yang bisa mengakibatkan gagal ginjal akut. Tapi memang pemerintah itu tidak mengambil risiko. Iya, takut ya udah tahan diberhentiin dulu semua. sambil nanti tentu mereka akan BPOM akan nanti memisahkan mana yang boleh, mana yang tidak. Iya, stres banget. Karena dari kecil dia minum vitamin itu. Vitaminnya Danilo juga bukan cuma satu loh. Jadi setiap banyak. hari dia harus minum buat imun. Belum lagi D3 juga sirup. Iya. Belum lagi untuk otaknya juga sirup. Dan itu full setiap hari itu dia minum gitu. Tanpa ada berhenti sama sekali, dan kita stres juga kan. Terus juga kayak apa namanya paracetamol gitu-gitu kan dia full kan ada di rumah ini. Jadi kita semua singkirin dulu kemarin. Nah, sempat udah nggak minum juga vitamin-vitamin itu, jadi kan dia gampang sakit ya, namanya anak-anak, apalagi musim pancaroba kayak gini, apalagi temennya ada yang sakit, apalagi dia kan sekolah, kan gampang tertular. Anak yang minum vitamin sama anak yang nggak minum vitamin kan, dia kan daya tahan tubuhnya kan lebih drop gitu loh. Iya, di stop vitaminnya. Tambah pusing lagi. Pusing. Pokoknya pusing, stres karena semua yang diumumkan itu masuk dari semua yang Danilo minum itu ada nama-nama itu. Ada di situ. Ada nama-nama, ada gambarnya, ada mereknya, ada semuanya. Jadi kita agak stres. Tapi mudah-mudahan lah kita serahkan sama Allah. Semoga itu tidak terjadi untuk semua anak ya, semua anak-anak kita, semua anak-anak Indonesia, supaya dapat kemurahan dan mereka bisa disehatkan ya. Alhamdulillah semuanya lancar, dimudahkan, terus sudah gitu nikmat gitu ya, terus sudah gitu punya pengalaman baru, terus juga lebih khusyuk gitu. Ya kita namanya semuanya baik ya, hal-hal baik kan kalau kita jalanin juga pastilah ada sesuatu hal yang baik juga balik ke kita gitu kan. Karena yang dikerjakan itu kan semuanya hal-hal yang baik gitu. Banyak pelajaran-pelajaran sih ya, banyak hikmah-hikmah. Banyak juga kayak membuat kita jadi orang yang lebih lagi sabar, harus lebih lagi menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau kemarin mungkin segini, kalau udah habis pulang yang kedua kali mungkin lebih tambah gitu. Terus juga banyak juga lebih harus menerima namanya kita lebih dekat gitu ya, pasti kan banyak cobaan, harus lebih sabar. Pokoknya semua hal itu pasti lebih baik lah, pasti lebih baik dari hal apapun. Terus yang tadinya mungkin
sama orang tua atau sama orang lain kita mengasihinya mungkin cuman segini. Nah sekarang harus lebih tambah lagi, harus lebih iba sama orang lain yang tadinya segini harus lebih lagi. Yang tadinya harus menyayangi orang lain mungkin segini sekarang harus lebih, pokoknya harus lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak kebaikan, lebih banyak kita harus berbuat baik gitu lah, gitu sih. Ya lebih sering pergi lebih baik. Ya, karena itu kan kerinduan hati setiap orang. Manusia itu pasti punya hati untuk ke situ ya. Jadi pasti kalau orang-orang yang mau pergi dengan hati niat yang baik dan kerinduan yang besar ya. Berbeda kita pergi di satu tempat yang hanya mungkin kita kayak jalan-jalan ya kita. Tapi kalau ada satu kerinduan yang besar pasti akan menikmati sesuatu yang tidak pernah dinikmati. Tapi itu setiap manusia pasti punya pengalaman masing-masing ya. Yang jelas kalau untuk istri lebih tambah sayang saya sekarang ini. Setelah ulang umur Ya lebih tambah sayang, lebih tambah sabar. Nah itu kan yang kita cari kan sebenarnya hidup ini. Dalam hidup kan kita mau yang Iya, agama apapun juga di muka bumi ini dia mau itu supaya kehidupan keluarga itu nomor satu akan menjadi contoh. Rezeki, saya bilang sama istri, rezeki apapun juga perjuangan kita ini kembali daripada kehidupan keluarga kita berdua. Kalau kita sudah rukun, kita sudah hidup di dalam damai, kita sudah hidup di dalam satu kebersamaan dengan ada cinta yang baik, maka pasti rezeki juga tidak kemana-mana. Ya, alhamdulillah tuh sekarang juga semuanya double lah. Hubungan rumah tangga juga lebih harmonis. Yang tadinya mungkin cuek, banyak handphone nih gitu ya. Kadang-kadang kita kan udah sibuk kerja. Oh sekarang tuh kayak lebih ngerti hati suami lebih dalam lagi gitu loh, sayang gitu, lebih taat suami, lebih sayang orang tua juga, lebih sayang sama semua orang gitu. Pokoknya nikmat banget lah, nggak susah dijelaskan pokoknya ya sayangnya, susah dijelaskan karena itu semua dari hati sih ngerasanya. kemudian